Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini mau melihat apa kata Al-Quran tentang orang kafir yang harus disikapi oleh umat Islam. Ya, sebelumnya perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan orang kafir itu adalah orang non-Muslim. Ya, karena apa? Karena orang-orang ini tidak menerima Muhammad sebagai nabi, tidak menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Ya. Nah, pemikiran dasar kita untuk studi kita kali ini adalah bahwa Al-Quran itu merupakan kitab atau keterangan dan petunjuk yang jelas. Ya, ini dapat ditemukan dalam surah Ali Imran dan juga surah ke-26. Ya, nah selain itu juga eh, pemikiran dasar kita lainnya adalah Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Ini keyakinan mutlak umat Islam. Dan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran itu wajib hukumnya untuk ditaati oleh umat Islam. Sekali lagi, ini juga merupakan keyakinan umat Islam. Apa gunanya menjadi Islam jika perintah Allahnya tidak ditaati? Ya, nah, jadi ini pemikiran dasar kita untuk studi kita kali ini. Nah, lantas apa yang dikatakan Al-Quran ya tentang sikap umat Islam terhadap orang kafir? Yang pertama harus diketahui adalah Allah menghendaki agar umat Islam tidak menjadikan orang kafir sebagai teman atau penolong. Ya, jadi jangan berteman dengan orang kafir dan jangan membantu orang kafir. Ya, uh, menjadikan orang kafir itu membantu umat Islam. Ya, nah itu dilarang. Ya, dilarang. Perintah ini dapat dibaca dalam surah An-Nisa. Ya. Selain itu juga Allah meminta umat Islam untuk tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin. Ada dalam surah An-Nisa. Ya, dasar inilah mengapa dulu Ahok ditolak untuk menjadi gubernur DKI karena dia adalah orang kafir. Dasar dasar larangan itu adalah perintah Allah, ya. Nah, itu. Jadi harus diketahui baik oleh umat Islam maupun juga non-Muslim. Ada perintah supaya umat Islam jangan menaati orang kafir. Ya, ada dalam surah Al-Furqan. Ya, mungkin ada umat Islam yang mengatakan untuk jangan menaati terkait supaya mengikuti ajaran orang kafir. Dalam Al-Quran tidak ada perintah seperti itu. Yang hanya tertulis jangan taati orang kafir. Berarti dalam segala bentuk. Ayat-ayat sebelumnya juga tidak ada kaitannya dengan ajaran orang kafir. Ya, jadi jangan mau dibohongi. Ya, nah, perintahnya adalah jangan umat Islam tidak boleh menaati orang kafir dalam segala hal. Jangan menolong atau membantu orang kafir. Ini permintaan Allah. Perintah Allah supaya umat Islam jangan menolong atau membantu orang kafir. Ini ada dalam surah ke-28. Nah, setidaknya 4 poin ini ya menjadi dasar sikap yang harus dibangun umat Islam ketika berhadapan dengan orang kafir. Menjadi pertanyaannya adalah apa dasar dari larangan Allah itu? Ya, mengapa Allah melarang umat Islam untuk tidak berteman, untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai penolong, untuk tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin dan lain sebagainya? Apa dasarnya? Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita menemukan dasar-dasarnya. Yang pertama, ya, bagi Allah orang kafir itu adalah musuh, musuh yang nyata.
Ada dalam surah An-Nisa, ya. Jadi musuh, orang kafir itu selalu dilihat sebagai musuh, bukan teman. Orang kafir itu bukan teman. Jadi dia musuh. Nah, musuh itu kan dia selalu mencelakakan. Nah, oleh karena itu dalam surah Ali Imran dikatakan orang kafir itu akan memurtadkan orang Islam. Ya, nah, orang kafir akan mengajak ke neraka dalam surah Al-Baqarah. Ya, jadi karena musuh pasti akan mencelakakan umat Islam, memurtadkan, mengajak ke neraka. Ya, nah terkait dengan musuh juga, ya Allah sendiri mau memusnahkan orang kafir. Ya, nah masa Allahnya saja mau memusnahkan orang kafir, umatnya kok malah berteman, kok malah memilih menjadi pemimpin, kok malah taat kepada orang kafir. Ini kan nggak masuk akal, ini kan tidak logis. Ya, Allahnya saja mau memusnahkan orang kafir, maka umatnya juga harus mengambil sikap seperti Allah. Karena Allah ingin memusnahkan orang kafir, Allah sudah memerintahkan agar umat Islam memerangi dan membunuh orang kafir. Ini perintah Allah ada dalam Al-Quran. Gitu. Nah, eh, kita lihat dalam kenyataan, ya, kita lihat dalam kenyataan bahwa banyak umat Islam berrelasi baik dengan orang kafir. Maka menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya ada umat Islam melawan perintah, melawan larangan Allah, ya. Dalam Al-Qur'an kita ketahui orang Islam yang melawan larangan Allah, dia akan digolongkan menjadi orang kafir. Ya. Nah, karena dia digolongkan menjadi orang kafir, maka dia akan dimusuhi. Dia boleh dibunuh jika mati jenazahnya tidak disolatkan. Ya, kita ingat kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, ya, di mana tim sukses Anies Baswedan menggunakan ayat mayat ini untuk menolak mensolatkan jenazah umat Islam yang mendukung Ahok. Ya, ini nyata, ini terbukti, dan itulah ajaran Islam. Ya, nah, terkait ajaran ini sering kita mendapatkan ya tanggapan umat Islam. Jadi kalau ini disuarakan oleh umat non-Muslim, maka orang tersebut akan dikatakan Islamfobia, tidak paham bahasa Arab, tidak harus melihat konteks waktu, ya. Ini seringkali kita dilabeli ini, ya. Nah, terkait dengan bahasa Arab, ya, saya coba ambil satu ayat, ya. Diharamkan bagimu daging babi. Kalau saya menggunakan ayat ini dan mengatakan daging babi itu haram dalam Islam karena diperintahkan oleh Allah, apakah saya Islamfobia? Tentu tidak. Apakah saya tidak paham bahasa Arab? Tentu tidak. Apakah saya uh, tidak sesuai konteks waktu? Tentu tidak. Tetapi kenapa terkait ajaran kafir tadi, saya dikatakan fobia, saya dikatakan tidak paham bahasa Arab, saya diajak untuk melihat konteks waktu. Ini kan tidak masuk akal bagi saya, ya kan? Nah, dari sini kita sampai pada kesimpulan logis, ya, bahwa terkait ajaran Islam tentang orang kafir yang harus disikapi umat Islam, tampak sekali bahwa ajaran Islam ini penuh dengan kebencian, ya. Dia sangat benci terhadap orang kafir, penuh kecurigaan, sehingga harus tidak boleh taat kepada orang kafir, tidak boleh memilih orang kafir sebagai pemimpin karena dicurigai akan memurtadkan orang Islam, dicurigai akan membawa orang Islam itu ke neraka, ya, penuh kebencian, penuh kecurigaan. Dan dari dua hal ini tampak jelas bahwa agama Islam itu anti toleransi.
Ya bagaimana mungkin terbangun toleransi kalau ajarannya saja penuh dengan kebencian, penuh dengan kecurigaan, ya. Nah, dari sini kita dapat mengatakan Islam itu bukanlah agama yang toleran. Nah, demikianlah studi kita terkait ajaran Islam tentang orang kafir yang harus disikapi oleh umat Islam. Sekian dan terima kasih.